Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Muhammad Taufiq Samudra dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 045. Di sini aku ingin menjelaskan tutorial bagaimana membuat object detection menggunakan YOLO, RoboFlow, Google Colabs, dan juga untuk codingnya kita memakai Python. Baik, di sini pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu dataset. Pada tutorial ini saya memakai dataset yang memang bisa diunduh lewat aplikasi RoboFlow ini. Jadi sebelum kalian ada tampilan seperti ini pada layar, kalian harus login dulu, bisa menggunakan email atau yang lainnya. Jadi harus sign up. Di situ kalian klik RoboFlow Universe untuk melihat dataset dan benda apa yang akan ingin kalian gunakan. Di sini karena saya ingin deteksi objek yang saya gunakan yaitu dompet, maka saya cari wallet di sini. Lalu kita cari. Nah, di sini tertampil banyak sekali template ataupun gambar yang memang sudah disediakan di web RoboFlow ini. Nah, sebelumnya jika teman-teman emang sekiranya tidak ingin menggunakan template orang, teman-teman bisa memfoto dengan manual objek yang teman-teman ingin gunakan. Jadi, semisal teman-teman punya satu objek dompet, jadi teman-teman itu harus memfoto di setiap bagiannya, kayak di bagian tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, dan itu harus minimal pada ketentuan ini yang saya gunakan datasetnya bernilai 50. Oke, di sini kita klik yang mana saja yang ingin teman-teman gunakan. Semisal ini, kalau teman-teman klik, oke, lalu setelah itu teman-teman download for project. Nah, setelah nanti sudah terdownload, nanti akan ada hasil downloadnya pada dokumen teman-teman. Jadi di sini saya sudah mendownload. Nah, seperti ini. Saya sudah mendownload objek-objek yang akan saya gunakan seperti ini. Nah, jangan lupa buat teman-teman, jika teman-teman sudah mendownload objek-objeknya, jangan lupa di annotate seperti ini. Jadi teman-teman harus anotasi agar background yang ada di foto ini tuh tidak ikut tertampil pada saat nanti teman-teman ingin merun atau menjalankan programnya. Di sini caranya, semisal ini saya hapus dulu. Nah, ini teman-teman tinggal klik simbol yang ini, lalu klik ini, maka dia akan otomatis menganotasi bahwasanya objek itu, kelebaran dari objek itu seperti apa. Terus teman-teman bisa finish, lalu jangan lupa diberi keterangannya. Di sini karena saya memakai dompet, maka tertulis wallet, lalu save enter. Oke, ini sudah tersimpan. Lakukan hal itu di setiap gambar yang ingin teman-teman gunakan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah menganotasi gambarnya, lalu jangan lupa untuk mengedit dari si gambarnya. Misal sini saya klik edit, ini gambar-gambar yang sudah saya pakai. Terus ini gambarnya total ada 401 gambar. Terus continue. Nah, pada bagian ini saya memakai auto orient atau dari sisi depan, sisi samping, sisi kanan, sisi kiri. Kita apply. Terus untuk size-nya ketentuannya seperti ini, kita apply aja. Lalu kita klik continue. Terus di augmentasinya itu saya memakai flip 90 derajat, rotasi 90 derajat, terus rotasi 45 derajat, terus blur dan noise. Nah, pada bagian flip saya memakai horizontal dan juga vertikal. Saya apply, terus rotasi 90-nya ini di checklist semua, upside down, clockwise, counter clockwise. Lalu rotasinya ini bisa di adjust, cuman saya memakai di sini 45 derajat. Lalu blurnya di sini saya memakai 1,6 dan noise-nya kisaran 1,6%. Saya apply, lalu klik continue dan klik create di sini. Seperti itu. Nah, kita tunggu momen ini. Lalu jika sudah, teman-teman bisa mendownload dan akan tertampil pada bagian download di sini. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan yaitu membuka Google Colab. Buka Google Colab. Terus ini klik batal. Terus pada bagian ini teman-teman harus mengubah runtime-nya itu menjadi GPU T4. Kenapa? Karena agar proses trainingnya ini berjalan lebih cepat dari biasanya. Soalnya kalau yang biasa, CPU biasa itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi harus mencet GPU T4, terus teman-teman simpan. Nah, jangan lupa pada bagian ini teman-teman harus mendrag file tersebut ke Google Colab itu. Karena saya sudah mendragnya. Sebentar. Nah, karena saya sudah mendragnya, maka akan tertampil object detection di sini dan data-data yang akan digunakan. Nah, terus langkah selanjutnya itu teman-teman harus menggunakan library yang belum terdownload. Jadi teman-teman harus menggunakan kode ini, pip install ultralytics. Lalu teman-teman run dan ini akan terinstall library-nya. Terus setelah terinstall, langkah selanjutnya, langkah kedua, itu teman-teman harus menggunakan fungsi ini, unzip. Terus pada bagian ini namanya harus sama dengan nama file dari dokumen teman-teman. Jadi di sini saya memakai nama filenya object detection v2i YOLO v8 zip. Setelah itu kalian kopas di sini juga pada bagian ini content object detection,
lalu klik run. Setelah itu, setelah semua sudah terjalankan, langkah ketiga teman-teman harus menambahkan fungsi ini di Google Colab ini, yaitu from Ultralytics import YOLO. Terus YOLO-nya karena saya di sini memakai YOLO v8, maka saya tulis YOLO v8.pt. Lalu pada bagian fungsi ini dapatnya dari mana? Dari file di sini, dari object detection, lalu ke valid, terus ke data YAML. Nah, ini teman-teman tinggal salin jalur lalu kopas di sini. Nah, di sini epoch saya memakai 5. Pada bagian ini sebenarnya bebas sih teman-teman, mau memakai berapa, 100 pun bisa, 150 bisa. Karena di sini saya memakai 5. Setelah itu teman-teman run, lalu dia akan mengkonversi objek itu sebagai bilangan-bilangan yang dapat dibaca nantinya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah selesai mendownload. Akan ada tulisan seperti ini, runs, detect, train. Itu untuk isikan run, detect, lalu klik train. Nah, di situ nanti tertampil file bernama base.pt. Nah, file ini harus teman-teman download. Lalu jika selesai di download, file tersebut harus dimasukkan ke dalam file teman-teman yang akan digunakan nanti pada programming Python. Nah, ini saya sudah menaruhnya pada file yang akan saya gunakan, file yang bernama base.pt. Terus setelah itu kita ke visual code-nya. Nah, di sini nanti akan tertampil, ini jangan lupa ya buat teman-teman membuat filenya terlebih dahulu, lalu dimasukin codingannya, jangan lupa di save juga. Terus file base.pt-nya juga jangan lupa dimasukin. Setelah itu di sini saya sudah membuat programnya. Nah, di sini sudah tertampil programnya. Nah, lalu jangan lupa teman-teman menambahkan fungsi underscore sebanyak 2 kali pada bagian name ini dan juga main ini, agar dapat dijalankan si programnya itu. Karena kalau nggak ada fungsi ini, dia bakal error terus. Lalu jika sudah, oh iya, sebelumnya teman-teman harus mendownload juga library pip install Ultralytics tadi pada Python. Jika sudah terinstall seperti ini, nah jika sudah terinstall seperti ini, maka dan ini pun sudah ya file tadi ya, base.pt tadi, maka langsung di run. Berikut adalah hasil pengujiannya. Nah, bagaimana cara merun program dari si Python ini? Maka kita tinggal ketik Python terus spasi nama objek kalian atau nama file yang kalian gunakan. Di sini saya memakai objek
detection.py, lalu klik enter. Sini masih memproses. Setelah itu webcam menyala dan ini dia wallet atau dompetnya. Nah, di sini sudah mendeteksi wallet. Baik, mungkin segitu aja video tutorial dari saya tentang object detection menggunakan YOLO. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.